Oke, siap buat teman-teman di bawah yang besar sudah join. Terima kasih. Kembali kita untuk sesi hari ini untuk program di DAI yaitu live interaktif, ngobrol bersama DAI. Nah, ini juga akan kita tayangkan nanti di YouTube DAI yaitu Dakwah Apologet Islam. Mungkin yang belum di-subscribe dulu. Nanti setiap program-program DAI akan kita tayangkan di YouTube kita dan di website kita juga. Yang belum follow silakan follow yang di akun Twitter kita, Facebook dan Instagram kita juga semua. Ya, buat teman-teman yang di bawah dibantu tap-tap. Jadi untuk selama live interaktif kita, mohon maaf dulu untuk teman-teman muslim yang mungkin mengajukan permintaan. Kita mungkin dulu belum naikkan, nanti setelah acara selesai baru kita naikkan semuanya gitu. Oke, untuk hari ini yang mau kita bahas itu adalah malam Rajab di malam tahun baru gitu. Ya mungkin kita tahu ya apa? Pak Camat, di mute dulu Pak Camat. Di apa? Di biasa pasti banyak teman-teman muslim atau apa orang mempersiapkan buat nanti malam tahun baru udah ada persiapannya gitu. Nah, ini penting, ini kita perlu tahu apakah seorang muslim melakukan hal yang mungkin tidak ada di dalam Islam gitu, dan jangan sampai kita melakukan hal yang sia-sia gitu. Nah, untuk kali ini pembahasan kita yaitu malam Rajab tahun baru ini seperti biasa untuk narasumber kita, guru kita yaitu Ustadz Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dimit, mitnya belum dibuka. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman ikhwan fillah semuanya ya. Nah, gimana kabarnya hari ini, Tat? Sehat? Alhamdulillah. Dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu lagi. Nah, ini kan ini Tat, sekarang bertepatan ya mungkin banyak sekarang lagi mempersiapkan malam tahun baru gitu kan, mungkin dengan kembang apinya atau merconnya gitu kan, atau yang hobi mungkin masak ikan, panggang ikan apa ini gitu kan. Nah, sebenarnya kita ini sebelum kita masuk ke makna malam Rajab ya Tat ya, karena ini mungkin sangat bertepatan juga dengan malam Rajab yang kita tahu bahwa bulan ini sangat dispesialkan oleh Rasulullah, termasuk bulan Sya'ban ya Tat ya. Iya, betul. Nah, ini kan malam merayakan malam tahun baru atau tahun 1 Masehi ini gitu kan. Bagaimana kita di seorang muslim ikut merayakan malam yang sebenarnya di dalam Islam nggak ada gitu. Ini kan kebiasaan atau tradisi orang-orang kafir gitu kan. Nah, kira-kira gimana Ustaz gitu untuk ikut merayakan malam tahun baru itu? Tafadhol Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad syarraha qauman linahwi qadriki wa farraha thumma salatu ba'da wassalam ala rasuli dinul Islam Muhammadin wa alihi wa sahbihi masurrifat ummatuhu linasrihi. Ya, buat teman-teman memang ini ya Bang Putra ya, isu-isu tahunan gitu ya, isu-isu tahunan yang seringkali ya kita tidak bisa mengingkari ya, terutama di negara kita yang mencemuk ini kan banyak gini ya, banyak suku, termasuk juga banyak agama kan ya, bukan hanya Islam yang ada di sekitar kita ya, terutama di Nusantara ini ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, dan salah satu perayaan-perayaan yang sering kita adakan adalah tahun baru kan ya, dan kebetulan ini kan bertepatan kan ya, bertepatan dengan 1 Rajab ya, di mana bulan Rajab ini salah satu bulan yang sangat istimewa. Nah, kita akan bahas bagian yang mana dulu ini, pertanyaan tahunan tentang ucapan selamat tahun baru atau tentang bulan Rajabnya ini?
Enggak, mungkin pertanyaan yang pertama yaitu mengikuti tradisi malam tahun baru gitu. Karena kan mengikuti malam tradisi ini seperti di dalam Al-Qur'an kan dikatakan kita dilarang mengikuti tradisi-tradisi orang kafir gitu yang ya mungkin perbuatan sia-sia bagi seorang muslim gitu kan. Iya. Iya, jelas ya. Kita sebagai seorang muslim bahwasanya menyerupai dengan kaum tertentu yaitu akan menjadi bagian. Nah, memang untuk acara-acara ulang tahun ini, terutama ini peringatan tahun baru Masehi ini, memang seringkali kita dimaknai dengan dalih toleransi atau apa gitu ya. Seringkali kita gunakan kesempatan itu untuk sesuatu yang kurang berfaedah. Maka di dalam Islam gini, barunya ada yang memperbolehkan gitu, ada yang memperbolehkan, yang tidak memperbolehkan ketika kita gitu ya menyikapi tahun baru ini dengan sesuatu yang gak berfaedah. Maka ketika kita contoh misalkan dengan menyalakan kembang api, kemudian kan kegiatan-kegiatan itu kan identik banget ya Bang Putra ya. Iya. Penyalaan kembang api tersebut itu sangat identik, atau juga kegiatan-kegiatan yang dimana itu adalah tradisi-tradisi bukan tradisinya orang Islam gitu loh. Maka kegiatan-kegiatan ini jelas ulama-ulama kita sudah sepakat ya untuk mengadakan sebagai seorang muslim merayakan tahun baru ini hampir rata-rata ya mengharamkan gitu, apalagi dengan kegiatan-kegiatan dengan aktivitas-aktivitas yang menyerupai itu, apakah dengan menyalakan kembang api segala macam. Maka ini salah satu ulama yang termasyhur ya, ulama hadis beliau itu di dalam kitabnya itu, di dalam kitab As-Safwah Al-Malikiyah itu disebutkan Bang Putra. Di situ bahwasanya jarot adatuna an-najtami'a li isyai jumlati minal munasabati tarikhiyah kal maulid nabawi wal dzikrul isra'i, kemudian wal mi'raj wal lailatin nisfi min sya'bana wal hijratin nabawiyah wal dzikra nuzulil qur'an wal dzikra ghazawati badrin wa fi i'tibarina anna hadzal amra adyun la silata lahu biddin fala yusafu bi annahu masyru'un aw sunnatun kama annahu laisa mu'aridun li asli min usuluddin li annal khatara wa fi i'tiqadi masyru'iyyah syai'in laisa bisyuru'. Kata beliau itu ahli hadis ya, sangat terkenal gitu ya. Artinya apa? Sudah menjadi sebuah tradisi gitu ya, menjadi sebuah tradisi kita itu seringkali berkumpul ya kan, berkumpul kemudian untuk menghidupkan berbagai momentum ya, seperti ini kan ya, di tahun baru gitu kan, dimana tahun baru Masehi ini kan bukan tahun baru Islam kan ya, bukan tahun baru Islam. Kata beliau ini kan, ini ya kita tahu bahwa menghitung satu Masehi itu dihitung dari kelahiran Yesus gitu. Betul. Nah, jadi kan secara nggak langsung teman-teman ya, Muslim yang ikut merayakan tahun baru ini, datangnya tahun baru itu ya sama aja dengan merayakan kedatangan Yesus Kristus gitu kan. Nah, itu juga ya betul sekali, betul. Perlu dipahami yang tadi, makanya momen-momen seperti ini seringkali terjebak gitu loh. Sedangkan kita sudah tahu kan fakta yang tadi disebutkan, di mana satu Masehi itu dengan kelahiran Yesus, iya kan? Gitu loh. Bahkan kalau tidak salah itu dengan peringatan-peringatan itu dimulai dari raja siapa itu? Iya kan ya? Kaisar itu kan? Iya. Nah, betul itu dari kaisar tersebut. Maka kata menurut imam tadi ya Imam Muhammad bin Alwi Al-Maliki tersebut seperti itu. Karena apa? Karena sudah menjadi tradisi gitu ya. Kita itu sering berkumpul karena momen-momen tertentu tersebut gitu ya. Apakah itu momen bersejarah gitu ya. Nah, kemudian seperti halnya kita memang di dalam Islam ada yang namanya Maulid, kemudian Isra Mi'raj ya kan, nanti sebentar lagi ada yang namanya Isra Mi'raj, kemudian juga Nisfu Sya'ban,
Nah, kemudian selanjutnya adalah tahun Hijriah, kemudian ada lagi juga nuzulul Quran gitu. Maupun ada yang disebut dengan di sini disebutkan perang Badar juga, peringatan Badar. Nah, maka menurut beliau tersebut peringatan-peringatan yang seperti itu gitu ya, yang kalau misalkan di situ terkumpulnya maksiat atau segala macam gitu ya, maka itu sangat sangat tidak berfaedah gitu. Nah, termasuk juga acara-acara di tahunan ini kita dengan membuang-buang, ya kan, membuang sesuatu yang tidak berfaedah tadi. Makanya kata Allah kata Nabi, Kanjeng Nabi seperti ini. Salah satu yang menjadi rujukan gitu ya tentang kembang api atau apa? Kata Rasulullah ada 3 hal nih Bang Putra. Ada 3 hal yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Yang sangat dibenci oleh Allah. Kata Rasulullah kayak gini, innallaha karahul lakum salasan kila wa qala wa idha'atul mal wa kasratus su'al. Jadi ada 3 hal gitu ya, bahwasanya yang paling dibenci oleh Allah adalah salah satunya kabar burung. Iya kan, hoak gitu ya, kalau zaman sekarang hoak ya. Iya benar, iya namanya hoak. Itu yang pertama kabar burung, itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Yang namanya kabar burung, makanya disebutnya kil, makol gitu kan. Kemudian yang kedua membuang-buang harta. Coba kita bahasa apa ya yang ini? Iya kan? Menghambur-hamburkan. Iya kan? Acaranya begitu mewah, kemudian menghambur-hamburkan harta, udah kayak gitu kotor kan gitu kan? Tempat-tempat yang itu juga gitu kan. Nah itu, tapi yang menjadi poinnya gitu, walaupun ada pekerja pembersihan atau apa, tetapi membuang-buang harta yang tanpa berfaedah. Iya kan? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai itu orang-orang yang sangat berlebihan itu Bang Putra. Dan yang terakhir ada hubungannya juga ini Bang Putra dengan momen-momen seperti ini, yaitu orang yang ngeyel. Wa kasratus su'al, orang yang ngeyel ini. Banyak tanya, tapi tanyanya bukan tanya untuk mencari kebenaran Bang Putra. Ini wa kasratus su'al itu ya bisa dibilang kalau zaman sekarang orang yang ngeyel lah gitu loh. Banyak tanya, bisa dibilangin ya. Iya betul itu kayak gitu. Itulah diantaranya gitu tentang hal itu. Nah mungkin ini untuk mungkin mengingatkan ke teman-teman Muslim, kan ada hadis yang mengatakan bahwa umat Islam itu mengikuti cara orang kafir itu kayak hasta demi hasta gitu. Iya. Mungkin ini untuk mengingatkan teman-teman Muslim gitu, bahaya di situ. Iya betul. Karena tradisi-tradisi itu kan yang jelas kan bukan tradisi dari Islam kan ya, tradisi dari non Muslim kan. Nah maka itu ketika kita mengikuti hal tersebut, maka kita akan menjadi bagian gitu kan. Apalagi seperti halnya penyalaan api atau kembang api itu kan udah tradisi-tradisi Yahudi kan, agama-agama pagan gitu kan, menjadi bagian itu. Maka ya kita sebagai kaum muslimin kita hindarilah. Masih banyak hal-hal yang masih bermanfaat, berfaedah, apalagi kebetulan tahun baru ini kan berbarengan dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab gitu. Maka itu Bang Putra, menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami gitu ya, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syahril Minhaj itu beliau itu mengatakan seperti ini. Qolal qamuliyu lam aro li ahadin min ashabina kalaman bitahniatil bil aid wal a'wam wal ashhur kama yaf'aluhun nas lakin naqala al hafizul munzir anil hafizil maqdisi annahu ajaba an dzalika bi anna nasa lam yazalu mukhtalifina fihi walladzi arahu mubahun la sunnata fihi la wala bid'ah gitu. Jadi memang menurut beliau itu hal-hal pendapat-pendapat seperti itu, pengucapan kayak gitu ya, yang terpenting gitu ya, yang terpenting ketika kita ada bedanya ya, ketika selamat ulang tahun, kalau misalkan selamat tahun baru, memang ini
bisa dimasuk bukan ranah akidah gitu ya. Kita boleh saja gitu ya. Makanya ada yang memperbolehkan juga seperti halnya perbedaan yang tadi itu. Tetapi pada pada intinya kita mengucapkan seperti itu hanya untuk sekedar saling mendoakan di antara umat manusia saja, Bang Putra. Gitu. Hanya sebatas itu. Tapi tidak meyakini daripada unsur-unsur daripada penyebab daripada satu Masehi itu sendiri, di mana hal seperti itu diyakini tentang masalah yang disatukan dengan kelahiran Yesus, sedangkan Yesus oleh beberapa ada teman kita itu di sebelah yaitu dituhankan tersebut gitu. Nah ini kan memang kebetulan sekali ya Tat ya, mungkin di malam tahun baru yang dijadikan untuk orang untuk berpesta gitu kan, mungkin juga ya kita secara umum juga terjadi misalnya kayak maksiat gitu kan, maksiat juga banyak biasanya di malam tahun baru ini gitu itu, kan. Iya, itu yang sering kita temukan gitu kan. Iya. Karena kita tidak gitu, banyak mudorotnya lah. Maksiat gitu kan. Nah, iya banyak mudorotnya. Iya mungkin sekarang mungkin bertepatan dengan Rajab gitu kan, dan Rajab ini adalah bulan yang sangat disenangi oleh Rasulullah, termasuk bulan Sa'ban gitu. Nah untuk sekarang kita ke bulan Rajabnya tadi, bagaimana makna atau kenapa Rasulullah sangat menyenangi bulan Rajab ini gitu? Iya, silakan Tat untuk bulan Rajab ini sebenarnya buat kita sebagai Muslim ini momen yang sangat momen yang sangat istimewa, di mana kebetulan banget pasti ini bareng banget ya. Iya, bareng banget di hari yang sama, maka ini salah satu bentuk bahwasanya kita tunjukkan sebagai jati diri kita sebagai seorang Muslim, apakah lebih mengedepankan aktivitas-aktivitas dan orang non-Muslim, atau justru kita sebagai Muslim. Ya seperti tadi disebutkan sama Bang Putra itu kan, memang bulan Rajab ini bulan yang sangat istimewa. Sampai disebutkan kan bulan ini di dalam Islam ya. Di dalam Islam itu kan ada 12 bulan gitu ya. Ada 12 bulan, ada yang namanya bulan Muharram, kemudian juga bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan juga Jumadil Akhir. Kemudian salah satunya adalah Rajab, Sya'ban atau Ruah ya, kata orang ini Ruah ya. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah bulan Rajab ini Bang Putra ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah itu disebutkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhura 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di situ sebut minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatil musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi dari 12 bulan yang kita sebutkan tadi, ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang sangat dimuliakan Allah. Jadi diharamkan tersebutnya itu saking dimuliakannya Bang Putra. Kita seringkali kan memaknai yang namanya haram itu berhubungan dengan sesuatu yang ini kan ya. Sedangkan makna daripada haram tersebut di dalam ini dalam Al-Quran ini adalah yang dimaksud bulan yang sangat dimuliakan, kemudian jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Nah, itu dari yang pertama itu kan ulama itu menyebutkan yang dimaksud dengan arba'atu hurum, 4 bulan tersebut adalah salah satunya bulan ini, bulan Rajab ini. Kemudian bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, dan bulan Ramadan. Jadi di bulan ini Bang Putra, sampai Allah itu tidak memperbolehkan untuk melakukan peperangan. Makanya ini bulan Rajab nih uniknya. Bulan Rajab itu punya nama lain Bang Putra.
Yang disebut juga bahwasanya bulan Rajab itu namanya Rojam. Gitu. Jadi bulan Rajab ini punya nama lain, itu disebut dengan yang namanya Rojam, artinya melempar. Rajam itu kan dilempari kan ya? Iya, rajam. Nah, rajam dilempari itu. Artinya apa? Di dalam bulan Rajab ini gitu ya. Ada yang mengartikan dengan rojamnya tersebut, pada bulan ini musuh dan setan-setan itu dikutuk dan dilempari oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga kiat mereka untuk menyakiti para wali itu tidak ini. Jadi dari istilah tersebut. Kemudian juga bulan Rajab ini Bang Putra disebut juga bulan Al-Asham. Yang pertama adalah dengan sebutan bulan Rajam gitu kan, yang dilempari gitu ya. Kemudian yang kedua disebut juga dengan yang namanya bulan Al-Asham, artinya bulan yang tuli. Loh, kenapa disebut dengan bulan tuli? Artinya apa? Di bulan ini tidak diperbolehkan dan dilarang gemerencingnya suara kuda, kemudian senjata-senjata tajam untuk berperang tersebut. Gitu. Maka disebut bulan yang tuli. Iya, betul, senyap gitu. Jadi yang pertama dengan namanya bulan Rajab, yang kedua bulan Al-Asham, sepi. Artinya memang bulan ini adalah salah satu bulan yang Allah melarang untuk melakukan peperangan tersebut. Lebih mengedepankan kayak itu dong, kayak di Hindu nyepi kan? Ya mungkin. Oh iya ya, di dalam Hindu itu ada yang namanya nyepi ya. Iya. Teman-teman kita ketika nyepi itu kan sepi banget ya. Tidak ada melakukan kegiatan apapun, nggak ada suara-suara gitu kan? Betul. Ya makanya di dalam bulan Rajab ini kita juga diperintahkan itu Bang Putra untuk membanyak sholawat, ya kan? Kemudian takbir, tahlil, tasbih, tahmid, itu berzikirlah kesimpulannya. Jadi bahkan dari tanggal 1 sampai akhir bulan tersebut itu punya keistimewaan masing-masing itu Bang Putra. Di dalam bulan Rajab. Makanya sengaja kita tadi kan di DAI ini kan mengadakan salah satunya adalah istighosah itu kan dimulai dengan bulan Rajab. Saya harapannya DAI ini ya katakanlah ulang tahunnya di 1 Rajab saja saya mulai. Artinya kan gini ya Tat ya, ini bulan yang memang mungkin Allah pun juga menyenangi gitu kan, dengan bagaimana Allah dan Nabi pun mengajarkan bahwa di malam kita jangan menyanyiakan bulan ini gitu, apalagi malam 1 Rajab ini dengan bertepatan dengan tahun baru Masehi yang memang bukan tradisi Islam gitu kan. Nah mungkin kita dengan adanya ini kita bisa lebih memaknai gitu, kita harus memilih yang mana sih gitu. Kalau kita malah merayakan malam tahun baru di malam Rajab yang mulia ini, terus kita melakukan hal-hal yang bukan tradisi kita, apalagi sampai melakukan hal yang maksiat ya tadi ya, luar biasa, sangat nauzubillah sekali gitu kan, karena bagaimana malam yang dimuliakan Allah kita kotorin dengan tradisi-tradisi orang kafir, dan apalagi sampai kita melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah gitu kan, malah melakukan hal dosa. Nah yang diajak Rasulullah itu bagaimana kan untuk malam Rajab itu kita isi dengan apa gitu? Ya jelas, ya salah satunya itu karena memang perintahnya itu kayak gini. Makanya di dalam di dalam sebuah ini dijelaskan ya oleh imam ini salah satu ulama kita disitu sebutkan al amalu sholihu a'dhamu ajrun fi ashhuril hurum. Jadi di dalam 4 bulan ini adalah ada amalan-amalan itu yang dilipat gandakan gitu ya, yang pahalanya sangat besar. Ajron fi ashhuril a'dhamu ajrun, di mana pahalanya besar. Yang namanya pahala tentunya adalah berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang penuh dengan kebaikan kan, bukan diisi dengan yaitu tadi berhambur-hamburkan, ya kan. Kemudian kadang-kadang kita memang ini juga sih kadang-kadang ironi juga ya, ironi dan menyedihkan Bang Putra, apalagi sekarang dengan bertepatannya satu ini Rajab gitu ya, kita kadang-kadang sebagai muslim sendiri lebih mengedepankan mohon maaf gitu ya, contoh berpoya-poya kan kayak berpoya-poya, kemudian meninggalkan tradisi kita gitu, di mana bulan ini tadi disebutkan salah satunya Al-Asham gitu kan.
yang dimana kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, kemudian memperbanyak zikir gitu kan. Maka di situ juga disebutkan wa zulmu fihinna a'dzumu minna zulmi fina siwakun. Coba, pahalanya besar Bang Putra di dalam bulan Ramadan ini. Disebutkan pahalanya besar, tetapi ketika kita melakukan kezoliman pun itu juga kezolimannya dilipat gandakan lagi. Coba, itu Bang Putra. Berlipat juga ya. Iya. Iya, karena tidak berarti tidak menghormati apa yang dimuliakan oleh Allah. Iya kan? Yang pada akhirnya kan ke arahnya kan ke situ Bang Putra. Iya kan? Iya. Itu. Nah, jadi, itulah. Apa ada sholat khusus tadi untuk di malam Rajab ini? Oh iya, baik puasanya maupun sholatnya juga ada. Ada sholat khusus di dalam bulan Rajab ini. Karena memang itu sangat istimewa, termasuk juga kita diperintahkan, dianjurkan gitu kan, untuk melakukan puasa itu kan, untuk melakukan puasa. Makanya kayak gini, di dalam Imam Syafi'i menyebutkan di dalam kitab Al-Umnya kayak gini, balaghana annahu kana yuqol inna du'a yustajabu fi khamsil layalin fi lailatil jumu'ah wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailati min Rajab. Nah, makanya saya tadi sangat menganjurkan nih poin yang ini nih, wa awwali lailatin min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban. Bahwasanya apa? Di situ ada informasi, ada dikabarkan menurut Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i kita kan tahu sendiri kan, seorang ulama besar kan, gitu kan, yang sudah menjadi salah satu panutan kita gitu kan ya, sebagai guru besar, ulama besar gitu, al-alim, al-alama. Nah, bahwasanya pada sesungguhnya doa gitu ya, yang dikabulkan pada 5 malam itu ada yang namanya malam Jumat, yang paling makbul gitu, kalau bahasa kita paling mujarab gitu ya doanya. Itu pertama malam Jumat, kemudian malam hari raya Idul Fitri gitu ya, kemudian malam hari raya Idul Adha, dan malam pertama bulan Rajab. Nah, ini kesempatan kita, makanya banyak kan kegiatan-kegiatan kita, terutama di pesantren itu Bang Putra, sehabis maghrib itu. Habis maghrib ada yang tadarus, membaca zikir. Kenapa? Ini malam pertama, ini kesempatan kita gitu. Jangan sampai dibuang, disia-siakan. Itu tadi kan, ketika kita melakukan kebaikan juga pahalanya besar. Ketika kita melakukan kezoliman juga zolimnya dilipat gandakan lagi gitu tadi. A'udzumu ajron fil ashhuri hurum wa zulma fihina a'udzumu minal zulmi fihina siwahun. Gitu, makanya kita lah, ayolah kita sebagai muslim gak usah neko gitu loh, iya kan, dengan melakukan kegiatan yang gak berfaedah. Itulah poin-poin yang mulailah kita pelan-pelan meninggalkan tradisi-tradisi yang hanya mendatangkan mudarat bagi kita gitu kan, karena betul ya mungkin memang tahun baru ini kadang bagi muda-mudi gitu kan ini, atau bagi anak-anak muda gitu kan, ini sangat dianggap momen yang sangat ya mungkin bisa berduaan sama romantis gitu ya, dengan bahasa gitu romantis kan, dan malah nanti arahnya ke maksiat gitu. Nah, betul. Jadi kita sebagai muslim jangan hanya di lisan bilang cinta Allah, cinta Rasulullah gitu, tapi kita malah mengabaikan apa yang terbaik gitu. Betul. Nah gini Tat, berarti kan malam Rajab ini ya Tat ya, berarti secara secara ibadah tentu dilipat gandakan, betul pahalanya gitu ya Tat ya. Terus nah bagaimana dengan ini Tat, doa mungkin istajab ya Tat ya. Nah bagaimana dengan pengampunan Tat, apakah malam ini juga termasuk sebagai malam terbukanya pintu ampunan Allah gitu, gimana? Iya betul, yang lain gitu Tat selain itu. Iya betul, makanya gini, di antara fadilah-fadilah daripada bulan Rajab ini gitu ya, dengan dimuliakan ini adalah salah satunya itu dengan derasnya, bahkan sampai disebutkan derasnya kebaikan di dalam bulan Rajab itu seperti tetesan gitu ya, tetesan yang mengalir terus itu Bang Putra. Dan pada malam ini ketika kita lebih mengedepankan zikir, musuh-musuh kita itu dikutuk gitu loh Bang Putra. Dikutuk, kemudian yang menjadi musuh-musuh kita ketika kita semakin mendekatkan diri kepada Allah gitu ya,
itu akan dikutuk. Dan perlu diingat, coba, bulan yang sangat istimewa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mengalami mukjizat yang sangat luar biasa di bulan ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Iya kan? Oh, di bulan Rajab. Iya betul. Iya di bulan Rajab ini salah satunya itu. Jadi emang atau apa namanya, ketika kita bersedekah, di sini juga disebut yang namanya bulan sedekah gitu loh. Bulan mengucurnya pahala yang tadi dilipat gandakan. Makanya apa namanya? Disebutkan satu persatu gitu ya. Di dalam sebuah kitab itu salah satunya yang menjadi dalil, misalkan contoh nih, man soma yauman min rajabin wa shalla fihi arba'a raka'atin, itu tadi nih ya kan, ada sholatnya kan ya, itu kan, man soma yauman min rajabin wa shalla fihi arba'a raka'atin yaqra'u fi awali raka'atin mi'ata maratin ayatal kursi wa fir raka'ati tsaniyah mi'ata maratin qul huwallahu ahad. Nih cara sholatnya nih Bang Putra. Cara sholatnya, lam yamut hatta yaromak adahum minal jannah. Coba itu kan, kita kan seringkali berdiskusi, ada kepastian enggak sih di dalam Islam ini, ya kan kayak gitu. Nah salah satu keistimewaan bulan Rajab ini adalah ketika tadi kita melakukan ini, lam yamut hatta yaromak adahum minal jannah au yurolahu. Di situ disebutkan man soma yauman, barang siapa berpuasa pada hari pertama di bulan Rajab tersebut, min Rajabin, berpuasa di bulan Rajab, kemudian apa, wasolla fihi arba'a raka'atin, kemudian sholat 4 rakaat. Jadi sholatnya di sini sebutannya 4 rakaat Bang Putra. Boleh dengan 1 salam, boleh dengan 2 salam Bang Putra kalau sholat sunnah itu. Jadi 4 rakaat ya. 4 rakaat. Nah di sini ketika kita melakukan sholat tersebut 4 rakaat itu, misalkan rakaat pertama setelah Fatihah ayat kursi, iya kan, kemudian rakaat kedua setelah Fatihah itu adalah qul huwallahu ahad. Nah itu, nah dia orang yang melakukan tersebut di sini disebutkan kata Rasulullah, lam yamut hatta yara maqadahu minal jannah, kata Rasulullah, maka dia tidak akan mati hingga dia akan melihat tempatnya di surga Bang Putra. Au yurolahu, atau diperlihatkan kepadanya. Jadi makanya seringkali kayak gini, kita seringkali ada apa namanya, ada cerita kan ya, ada orang kemudian apa namanya ketika sakaratul maut husnul khotimah dengan senyum. Nah itu salah satunya diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan Allah tentang surga tersebut. Nah ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan kesini, menjadi bagian dari itu. Apa kita akan menjadi bagian yang akan dijanjikan oleh Rasulullah tersebut, yang dijanjikan Allah, atau justru sebaliknya kita akan berpoya-poya dengan apa namanya mengadakan kegiatan-kegiatan yang justru itu bukan aktivitas sebagai seorang muslim, ya kan? Itu baru satu Bang Putra. Itu baru satu. Nah gitu. Ini saya baca di satu artikel ya, kata itu keistimewaan malam 1 Rajab itu, yang pertama waktu mustajab untuk berdoa. Tadi sudah Ustaz jelaskan. Iya betul. Pintu surga dibuka. Nah betul tadi, ya. Iya, yang ketiga itu malamnya ditinggikan gitu. Maksudnya gimana Ustaz? Malamnya ditinggikan, malam Rajab dalam malam yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah gitu. Iya, ya karena gini Bang Putra, di dalam bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Karena apa? Di dalam bulan Rajab ini apa namanya, Allah Subhanahu wa taala meninggikan, kenapa? Segala sesuatu ketika kita apa namanya yang tadinya bergelimang dengan persoalan macam-macam tentang duniawiyah, kemudian ketika dia itu mengkhususkan pada bulan ini gitu ya, berarti dia menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan melipat gandakan gitu. Untuk melipat gandakan, apalagi dengan melakukan ganjaran-ganjaran. Tadi seperti benar kata Bang Putra itu, bahwasanya kan tadi kan salah satunya man soma salasati ayyam min rajabin, ya kan, min rajabin kutiba lahu siyam kutiba lahu siyamu syahrin wa man soma sab'atan ayyamin min rajaba aglaqallahu anhu sab'ata abwabin minan nar.
Waman soma samania ayamin min rojab fatahallah samaniyata abwabil jannah, gitu kan. Jadi disesuaikan dengan harinya tersebut. Waman soma nisfa rojab hasabahullah hisaban yasiro. Coba, jadi barang siapa berpuasa di bulan Rajab ini Bang Putra, kemudian akan ditulis ganjaran puasanya itu 1 bulan, gitu loh. Tapi ingat, kita itu bukan berarti gini, ada yang memahaminya salah gini Bang Putra. Ketika di situ ada pahala bahwasanya 1 bulan dikiranya oh berarti kita nggak usah puasa lagi nantinya gitu. Jadi ini pahala indallah, ini juga perlu dipahami, seringkali salah paham kan ya. Yang dimaksud indallah adalah yang dimaksud pahalanya, bukan pengerjaannya gitu loh. Bukan berarti ketika kita wah saya sudah puasa bulan ini, bulan Ramadannya nggak puasa lagi, kan sering kayak gitu kan ya. Sering dipahami itu. Tapi kan rugi juga kan, karena kan bulan Ramadan ketika mendapat malam Lailatul Qadar itu kan 1000 malam, 1000 bulan malah kan gitu kan, rugi juga gitu. Nah, balik lagi ya, tadi untuk menekankan lebih rugi lagi ketika momen-momen yang sekarang ini kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan aktivitas seorang muslim. Itu lebih rugi lagi. Itu merugi. Iya gitu, maka karena kan di kita gunakan Rajab ini hal-hal yang yang lebih baik kita lakukan itu kayak berpuasa, berzikir, sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah dan introspeksi diri gitu. Dan ini juga ada doanya ya tadi ya untuk bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa balik lana Ramadana. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan gitu. Iya, gitu. Ya artinya karena apa? Bulan ini Bang Putra, bahkan sampai ada ulama yang berpendapat kayak gini. Andai kata gitu ya, kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan gitu ya, andai kata ini, andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempertemukan kita di bulan Ramadan, setidaknya kita pada kesempatan ini, kita kan tidak tahu yang namanya umur sampai kapan kan Bang Putra kan. Nah, ketika kita menemui bulan Rajab ini kemudian digunakan dengan baik untuk taqarrub ilallah, dengan memperbanyak ibadah gitu ya, dengan memperbanyak ibadah, ini adalah menjadi pintunya. Sudah bulan Rajab ini menjadi pintunya itu, gitu, pintu ke segala kebaikan tersebut gitu loh. Maka itu ketika kita tidak bertemu di bulan Ramadan gitu ya, mudah-mudahan di bulan Rajab ini yang kita diberi kesempatan tadi ya, kita berzikir, berdoa gitu ya bersama, mudah-mudahan menjadi pintu rahmah, pintu barokah, pintu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan sampai kayak gini tuh kata Rasulullah itu, bahwasanya apa? Rajabun, kata Rasulullah, syahrullah, wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah, wa Ramadan syahru umati. Coba bisa bayangin, yang namanya bulan Rajab itu bulannya Allah katanya. Bulannya Allah, bulan Rajab ini. Dan yang namanya bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Gitu loh. Kemudian yang namanya bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Gitu loh. Artinya apa? Saking istimewanya, kita jangan memaknai berarti berarti itu apa namanya? Itu bulan Rajab ini apa namanya? Bulan Allah. Kadang-kadang kan diteriminya kan kayak gitu. Artinya apa? Saking utamanya gitu loh. Saking utamanya, saking banyak fadilahnya di dalam bulan Rajab ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya itu tadi, di situ kenapa ditinggikan gitu ya, ketika di bulan Ramadan ini, ketika orang itu ditinggikan oleh Allah. Kenapa? Ini adalah syahrullah Bang Putra. Rajabun syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, banyak dalil-dalil gitu ya yang merujuk kepada itu Bang Putra. Ya berarti sangat sayang sekali ya tadi ya kalau kita melewatkan malam tersebut gitu kan. Iya, betul. Kita malah melakukan malam-malam yang mendatangkan maksiat gitu kan, atau hanya hura-hura gitu kan. Iya. Sedangkan Allah membuka pintu surganya, menunggu doa-doa kita, menunggu amalan-amalan kita di malam ini gitu kan. Jadi buat teman-teman muslim kita mengingatkan, lebih baik meninggalkan tradisi dan mendekati diri kepada Allah. Ketika Allah membuka tangannya, kok kita malah menjauh gitu, sangat merugikan sekali gitu. Ya sebenarnya dimulai dari tadi. Mengingatkan kembali ke teman muslim. Ini kan ada puasa nih tadi bulan Rajab ini. Itu
di tanggal satunya kah gitu atau apa Tat? Atau berapa hari gitu? Ya sebenarnya gini, ada juga puasa itu ada yang berpendapat 10 hari, ada juga yang 3 hari yaumil bid itu kan yang disebutkan kayak gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada secara eksplisit harus seperti apa. Nah, perbedaan-perbedaan itu artinya apa? Rasulullah tahu kondisi umatnya. Salah satunya adalah kaum Hawa gitu Bang Putra. Jadi di situ sebenarnya anjurannya tersebut yang penting puasa di dalam bulan Rajab itu bebas pada dasarnya. Nah, penentuan di dalam tanggal 1, tanggal 2, terutama 3 hari di tanggal 13 ya. 13, 14 dan 15 itu emang memang ada pengkhususan, tapi bukan berarti ketika kita tidak melakukan tersebut kemudian berarti terlewat, enggak. Jadi kita bebas. Misalkan tanggal namanya kaum Hawa kan ada namanya headnya ya. Iya. Ada headnya kan, ada halangannya. Maka di bulan Rajab itu jangan tertuju pada waktunya tersebut gitu Bang Putra. Misalkan di saat tanggal 13, 14, 15 atau tanggal 1 terhalang, kita boleh mengambil di belakangnya gitu. Makanya ada yang berpendapat 10 harinya juga Bang Putra. Ada yang 10 hari yang pertama, ada yang 10 hari yang kedua, ada yang 10 hari yang ketiga. Tetapi poin di situ, waktu yang di situ, bahwasanya kita jangan tertuju, tinggal tergantung kita kesempatannya di mana gitu loh. Karena yang Rasulullah mengerti harus 10 hari ya Tat ya. Ya, untuk anjurannya 10 hari juga ada yang 3 hari tersebut, ada yang 3 hari juga ada 3 hari ya? Iya 3 hari juga nggak masalah gitu. Karena disesuaikan gitu loh, disesuaikan dengan kemampuan tersebut. Jadi ada yang 3 hari, baik itu 3 hari yang pertama gitu ya nanti besok, atau 3 hari di tengah, atau juga yang di akhir gitu loh. Itu. Nah, perbedaan secara hukum itu apa Tat? Sunat? Iya sunnah itu. Itu disunahkan, iya disunahkan itu hukumnya. Iya, disunahkan. Makanya itu tadi disebutkan hadis-hadisnya itu tadi disebutkan gitu kan. Salah satunya itu man soma yauman min Rajabin adalah siyami syahrin. Barang siapa puasa 1 hari di bulan Rajab, ganjarannya dengan puasa 1 bulan. Jadi di situ juga artinya gini gitu Bang Putra. Ketika ada hadis yang menyebutkan 1 hari, ada yang menyebutkan 3 ya kan, ada yang menyebutkan 10 kan gitu ya. Semuanya itu dilakukan sama Rasulullah. Kenapa perbedaan tersebut? Karena apa? Setiap umat, setiap orang kan kondisinya kan berbeda Bang Putra. Ada yang mempunyai kemampuan dan kesempatan gitu kan. Tapi ada yang punya kemampuan, punya ini gitu ya, tapi tidak punya kesempatan. Apakah dia seorang karyawan, iya kan? Nah, maka itu kemudahan perbedaan tersebut itu. Tinggal kita yang mana nih. Kemudian juga kaum Hawa. Kemudian pas bertepatan misalkan besok ini head atau halangan gitu ya, palang merah, nah maka bisa mengambil di waktu yang lain. Itu yang penting poinnya kayak gitu. Gitu. Ya, tapi dengan kekhawatiran kita tidak akan bertemu dengan bulan Ramadan, ya mungkin akan kita usahain sebulan penuh gitu. Nah, itu lebih ini lagi. Makanya saya pernah mengatakan kayak gini ya. Bahkan tanpa ada selain di bulan Rajab, kalau kita mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah yang fadhoilul amal gitu yang Bang Putra. Kalau kita misalkan terbiasa puasa gitu, dalam 1 bulan itu paling 8 hari kita istirahat gitu Bang Putra. Iya. Gitu 8 hari. Artinya keutamaan yang diterangkan oleh ulama-ulama kita gitu. Maka disebutkan juga di situ salah satu daripada itu nggak pernah tertinggal tentang keutamaan tentang di bulan Rajab gitu ya. Mungkin ini sebagai penguatan lagi nih Bang Putra, sebagai penguatan lagi bahwasanya Rasulullah juga memerintahkan seperti ini, begitu komplitnya tentang saking utamanya di bulan Rajab gitu ya, bahwasanya man sholal maghriba awali lailatin. Makanya tadi saya sangat ini menganjurkan gitu ya, walaupun teman-teman sangat rugi banget gitu kan, sangat rugi banget ketika kita tidak ikut berpartisipasi, ikut andil gitu kan. Gitu. Bener. Di sini disebutkan sama Rasulullah man sholal maghriba awal lailatin min Rajabin gitu kan, summa sholat ba'daha isyrina rok'atin yaqra'u fi kulli rok'atin bi fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad marrotan wa yusallim fihina asyarata tasliman atadruna ma thawabuhu. Bang Putra coba, fa innar ruhal amin Jibril alamani dzalik
Kulna Allah wa rasuluhu a'lam. Hafizahullahu fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa walidihi wa ujiru min azabil kubri wa jaza ala sirati kalbarki bi ghairi hisab wala azab. Coba, tidak ada kesuksesan selain ini gitu. Nah, ini bulan Rajab salah satunya gitu loh, dimana barang siapa, kata Rasulullah, yang sholat maghrib di malam pertama bulan Rajab, kemudian dia sholat sesudahnya 20 rakaat, kalau mampu ini. Nah, makanya ini di sini kemudian setiap rakaatnya itu, setiap rakaat membaca Fatihah Al-Ikhlas 10 kali gitu. Setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali gitu kan? Gitu. Nah, ganjarannya gitu. Bahwasanya kata Rasulullah, sesungguhnya Jibril akan mengajarkanku kepada demikian, kemudian berkata, Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Artinya saking besarnya pahalanya tersebut. Nah, di antara yang disebutkan, Allah akan memelihara dirinya, memelihara kita nih yang melakukan itu tentunya, yang melakukan amalan-amalan yang tadi disebutkan, kemudian memelihara hartanya, memelihara keluarganya, dan juga anaknya. Dan yang paling yang sering kita hindari, kemudian itu salah satunya yang paling istimewa, diselamatkan dari azab kubur, Bang Putra. Kita tahu kan betapa pedihnya yang namanya azab kubur. Nah, mudah-mudahan orang yang melakukan tadi di bulan Ramadan ini, kita akan diselamatkan daripada azab kubur dan akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim kalbarqi. Tahu nggak Bang Barqi itu apa, Bang Putra? Ini ya yang lewat seperti kilat ya. Iya, kilat gitu, the flash. Iya kan? The flash gitu loh. Iya. Itu seperti kilat gitu. Tanpa hisab, Bang Putra. Bukan hanya itu, melewati jembatan Shiratal Mustaqim tanpa dihisab. Nah, kita coba kalau dihisab, apalagi kalau kita banyak utangnya gitu kan ya. Iya kan? Banyak dosanya gitu. Apalagi coba di dalam bulan Rajab yang bertepatan dengan tahun baru, giliran dihisab lagi honeymoon, iya kan? Lagi berduaan, lagi ahoy-ahoyan, iya kan? Coba ketika dihisab. Sedangkan kita mendapat kesempatan sebagai umat muslim, ada amalan yang membuat kita bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat gitu ya, dan juga tanpa hisab. Kok kenapa kita malah melakukan hal-hal aktivitas yang sangat tidak berfaedah, menghambur-hamburkan gitu. Manusia ini kadang banyak yang sombong juga gitu. Misalnya kayak ya udah nanti bulan Ramadan, ya udah bulan Ramadan aja tobatnya nanti bakal diampuni dosa semua gitu kan. Padahal mereka nggak paham apakah mereka akan sampai ke bulan itu gitu. Jadi kan waktu yang ada gitu kan, malah pilih dunia dulu gitu kan, melakukan hal-hal yang ya mungkin dilarang oleh Allah gitu kan. Nah, itulah manusia gitu. Ya mungkin sedikit mengingatkan sedikit buat teman muslim, saudara-saudara muslim, bahwa bulan Rajab ini untuk peristiwanya ya tadi ya, peristiwa penting Rajab itu tadi sudah disebutkan Ustadz, ada Isra Mi'raj. Yang kedua, kelahirannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terus pernikahan orang tua Rasulullah SAW. Pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang terakhir itu perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi bulan Rajab tahun 9 Hijriyah gitu. Jadi memang luar biasa sekali ya tadi bulan Rajab gitu kan. Bulan Rajab ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini setelah acara ini teman-teman gitu ya di komal-komal yang biasanya diji-dijian gitu ya, masih mendingan sholawatan gitu ya Bang Putra, sholawatan atau ngobrol, tapi ngobrol dengan kajian gitu kan, ngobrol dengan kajian-kajian Islami gitu. Artinya apa? Segala bentuk yang memang kebaikan gitu loh, fadoilul amal gitu. Itu mudah-mudahan teman ini mumpung malam ini ya teman-teman yang ada di bawah gitu ya. Ya mungkinlah kita sempatkan waktu ini
Allah sedang membuka pintu pahala gitu yang berlipat ganda gitu ya. Kita dengan kegiatan misalkan di TikTok buka komalnya yang biasanya itu adalah nyanyi-nyanyi atau apa, kita ganti gitu. Kalaupun misalkan kalau ngaji bosen atau apa, atau setidaknya kita membahas obrolan-obrolan yang penuh makna dengan keilmuan gitu Bang Putra. Itu namanya kadang-kadang orang itu kan, wah saya kan apalagi jam sekarang ini ya. Jam sekarang ini udah banyak persiapan ini, iya. Banyak persiapan buat tahun baru, ya kan, beli ini, beli itu. Mungkin sekarang lagi macet-macetan ke puncak, gitu kan. Nah ya mungkin mudah-mudahan dengan ada kajian kita ini, kita hanya mengingatkan teman-teman Muslim, saudara-saudara Muslim, marilah kita perlahan meninggalkan tradisi-tradisi orang kafir gitu kan, apalagi sampai kita menjadikan tradisi orang kafir, kita malah nambahin dengan maksiat gitu kan. Iya betul. Nah itu yang harus kita hindarin gitu kan, bahwa teman-teman Muslim harus lebih mengingat, apalagi ini sangat rugi sekali ketika ada bertepatan dengan malam Rajab. Ini mungkin termasuk jarang ya Ted ya. Betul. Nah, termasuk jarang. Kenapa tidak kita manfaatkan ketika Allah membuka pintu surganya, membuka bahwa doa-doa diijabah, terus segala ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah gitu. Nah, bahaya ketika malam seperti ini kita bermaksiat, dosanya dilipat gandakan oleh Allah gitu. Iya. Jadi jangan kita selalu berpikir, wah nanti baru minta ampun, nanti di Ramadan aja nanti. Benar-benar ini gitu ya, jangan. Takutnya kita kan tidak tahu kan Bang Putra ya, kita kan tidak tahu usia gitu kan. Benar. Kita tidak tahu yang namanya itu intinya. Iya betul ya. Kita tidak tahu, sekarang kita bisa ngobrol ya, siapa tahu pas turun dari komal ketabrak janda gitu kan, yang akhirnya kemudian sekarang kita kan tidak tahu gitu loh. Atau apalagi kita yang semut kan kita nggak tahu. Itu salah. Kita kan tidak tahu, makanya gini. Allah itu menawarkan sesuatu yang sangat elegan gitu ya di dalam Al-Quran itu kayak gini, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia gitu ya, saya itu sudah menciptakan hidup kamu, hidup mati kamu ditentukan kayak gini gitu ya, untuk menguji dan menunjukkan siapa sih yang terbaik. Nah untuk malam ini gitu ya, kita sebagai Muslim tunjukkan jati diri kita sebagai Muslim gitu ya, dimana ini adalah bulan yang istimewa, maka lakukanlah kegiatan-kegiatan yang istimewa juga. Itu Bang Putra. Luar biasa Ustaz. Ini udah gak terasa ya, tadi udah 1 jam kayaknya ya, 1 jam ya. Iya. Mungkin terakhir Ustaz memberikan untuk mengingatkan kembali saudara-saudara Muslim bahwa jangan tahun baru ini dan kebetulan juga di malam Rajab, bagaimana Ustadz menghimbau bahwa teman-teman Muslim itu lebih memilih malam Rajab daripada melakukan tradisi-tradisi yang mungkin bukan tradisi Muslim gitu kan, apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah gitu kan. Ketika Allah membuka tangannya untuk kalian datang, tapi kalian malah membelakanginya dan malah melakukan apa yang dilarang oleh Allah gitu. Nah silakan Ustaz. Ya yang terpenting gitu ibaratnya di malam ini khususnya gitu ya, buat teman-teman yang mendengarkan, dan mudah-mudahan ya kita segala sesuatu pastilah berdoa supaya panjang umur, bisa ketemu lagi. Tapi kita kan tidak tahu. Tapi yang terpenting mudah-mudahan ayolah teman-teman sebagai Muslim gitu ya, kita gunakan dengan adanya sosial media ini adalah kita lebih mempermudah untuk menggali keilmuan dari guru-guru kita. Nah manfaatkan malam ini gitu loh, terutama malam ini. Tapi bukan berarti bahwasanya setelah besoknya enggak gitu. Artinya apa? Mumpung ini adalah malam yang pertama gitu ya, ayo kita gunakan kesempatan itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apapun gitu loh. Bukan hanya sekedar ngaji, sholawatan, itu jelas gitu ya, tapi setidaknya gitu ya, yang biasanya buka komal untuk suka-suka atau yang inilah yang ngobrol yang pengangguran, kita isi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu, itu yang lebih bermanfaat. Kemudian seperti tadi juga ya
seperti yang Bang Putra katakan apa ya, di mana kita apa sebagai seorang muslim tinggalkanlah, kalau tidak sekaligus ya secara perlahan-lahan, iya kan, kegiatan-kegiatan gitu ya yang benar-benar itu adalah kegiatan orang-orang pagan gitu. Iya kan, tradisi-tradisi pagan kita tinggalkan, kemudian apa, kita lebih apa namanya lebih memviralkan atau lebih apa namanya membumikan gitu ya kegiatan-kegiatan yang islami gitu, apalagi di bulan Rajab ini. Itu tentunya yang terpenting gitu ya, kita tinggalkan secara perlahan tapi pasti kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah dari apa namanya non muslim tersebut, diganti dengan kegiatan-kegiatan yang islami yang penuh dengan faedah dan barokah. Tentu segala sesuatu yang ketika kita melakukan kebaikan pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Ya intinya apa ya, buat teman muslim marilah kita sadar bahwa gemerlapnya dunia ini belum tentu akan menyelamatkan kita ke surga gitu kan. Apalagi kayak kita mengikuti tradisi ini karena mengikuti teman gitu. Padahal teman itu juga tidak akan menyelamatkan kita nantinya, malah ikut menjerumuskan kita gitu. Betul. Satu lagi Bang Putra. Satu lagi mungkin sebagai ini apa namanya sentimen itu. Satu lagi bahwasanya Allah itu berfirman sampai seperti ini, Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, Bang Putra. Harta, benda, anak-anak yang kita cintai gitu kan, tiap hari kita cium, kita kasih ini gitu ya. Harta, benda, anak-anak itu tidak berguna, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, Bang Putra. Itu poin terakhir yang silakan Bang Putra. Nah itu teman-teman, berarti ketika di malam Rajab ini Allah membuka pintu surga, Allah membuka ampunan, Allah meninggikan dan melipat gandakan segala amalnya. Kenapa tidak kita datangin gitu? Jangan kita hanya di lisan kita minta ampun ke Allah, kita ingin masuk surga Allah, ingin bertemu Allah, tapi ketika ada kesempatan malah disia-siakan gitu. Nah itu sih teman-teman muslim. Oke lah, karena udah 1 jam, jadi seperti berharap apa yang kita lakukan di program DAI termasuk Lab Interaksi ini semoga bermanfaat bagi saudara-saudara muslim gitu kan. Amin Allahumma amin. Apapun amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami di DAI ini hanya menyampaikan, mengingatkan teman-teman muslim, apapun itu adalah bagaimana teman muslim nanti memahaminya gitu kan. Itu kita kembalikan, karena ya seperti kita tahu bahwa pertanggungjawaban di akhirat itu kita masing-masing gitu. Tapi kita sebagai muslim itu wajib menyampaikan gitu kan. Kita tidak ada paksaan, wajib menyampaikan, wajib bagaimana memahami. Tapi kita sebagai sama muslim, mari sadarlah bahwa tahun baru ini bukan tradisi Islam, dan kita tahu bahwa hitungan 1 Masehi itu adalah kelahiran Yesus Kristus gitu. Nah, kita sudah merayakan bukan tradisi Islam, tradisi kafir, apalagi ditambah bumbu-bumbu melakukan hal maksiat atau sampai melakukan hal yang sia-sia gitu, misal buang-buang makanan gitu kan, atau hal yang lain gitu. Nah, marilah kita rubah cara kita dan kita kembalikan tradisi Islam itu, karena kalau bukan umat Islam yang melakukan itu, siapa lagi coba gitu. Dan buat teman-teman yang di bawah juga, jangan lupa bahwa tayangan ini nanti akan kita tayang ulang di YouTube gitu kan. Nanti silakan di subscribe YouTube kita dan website kita juga yang ada terpampang di ini. Mungkin tadi ada teman-teman yang mungkin agak telat masuknya gitu kan. Nah, mungkin tidak mengikuti dari awal, nanti silakan nonton di channel YouTube kita Islam. Oke, untuk sesi hari ini live interaktif ngobrol santai bersama DAI, ada host kita Pak Camat sama narasumber kita Ustaz Miftah. Kita akhiri dulu, semoga semuanya sehat-sehat selalu, termasuk Ustaz kita juga. Amin, amin, Allahumma amin. Ya,
Ya, kita tutup dulu ya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Oke, siap. Oke, Terima kasih. kita Ya. tutup dengan Tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.